Bilang, selamat bilang. Muka Anda di kamera tepat. Nanti di YouTube nih. Wuhui, lihat ya. Selebgram. YouTuber. Oh ya. Wih, siapa yang rekam? Wih, ini rekamnya ya. Dikirimnya ke Bapak langsung. Ayo Bu, langsung. Kita mulai boleh. Perhatiannya ke depan boleh Ibu. Boleh. Gak usah bersuara boleh Ibu. Boleh. Boleh. Lanjut Ibu Yulia. Babi diu. Bu Astuti, ini udah mulai dari tadi berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata kehormatan saya kepada Bapak dosen, Bapak Idris, dan kawan-kawan semuanya. Kami dari kelompok 5 ingin mengabarkan penelitian kami atau makalah kami yang berjudul Usaha Manusia dalam Melestarikan Hidupnya, yang terdiri dari anggota kelompoknya, anggotanya Astudiani, Meliasari, Almas Sasabila, Buya Fitri, dan Laila Kasmi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu. Ya, maaf, Ibu Meliasari itu lagi ya. Selanjutnya Bu akan dibacakan oleh Ibu Laila Kasmi. Satu permasalahan lingkungan hidup adalah Baik, saya ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang ya Ibu-ibu karena belum kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas yang berjudul Usaha Manusia dalam Melestarikan Hidupnya. Nah, di sini untuk pokok yang akan kami bahas ada 3 pokok, yaitu yang pertama permasalahan lingkungan hidup, yang kedua bentuk kerusakan lingkungan hidup, dan yang ketiga adalah upaya pelestarian lingkungan hidup. Dan masing-masing dari pokok ini akan kami jelaskan satu persatu. Mohon ibu-ibu perhatiannya, jika nanti ada yang kurang dipahami boleh ditanyakan kembali. Baik, untuk pokok pertama, yang pertama adalah permasalahan lingkungan
ada 3 kategori, yaitu yang pertama kurangnya kesadaran manusia dalam menjaga lingkungan, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku baik, seperti kurangnya kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa dari hal yang kecil seperti membuang sampah sembarangan itu akan mengakibatkan efek yang besar nantinya di kemudian hari. Salah satunya, oleh karena itu banyak bahan limbah rumah tangga yang mencemari tanah, mengakibatkan tanah mengalami kerusakan. Lalu coba kita bayangkan aja Bu, kalau sampah kita berserakan, otomatis lingkungan kita tidak enak dihuni Bu ya. Kotor ya Bu ya. Jadi kan alangkah baiknya kalau kita memilah sampah organik dan non-organik, karena sampah organik itu akan mudah terurai, akan tetapi sampah non-organik itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai, bahkan sampai bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun untuk sampah tersebut terurai. Jadi itu akan mengakibatkan pencemaran pada tanah, sehingga tanah tersebut mungkin mengandung racun. Jadi jika ada tanaman yang tumbuh di tanah tersebut, itu akan mengandung racun. Lalu tanaman tersebut pastinya kita konsumsi, dan akibatnya gangguan kesehatan pada tubuh kita. Karena tumbuhan yang tumbuh di tanah yang sudah mengandung racun itu akan mengakibatkan gangguan kesehatan pada diri kita. Lalu ada kurangnya pengelolaan terhadap limbah industri. Baik Ibu, fokus tolong hargai kami yang di depan. Jadi bahan industri yang dibuang itu merupakan bahan kimia, bahan radioaktif, logam berat, dan air akan tercemar karena itu, atau kena gas beracun yang terkandung di dalam limbah tersebut, sehingga akan mencemari air sungai dan air laut. Nah, gitu ya. Kemudian jika sudah tercemar ke air, maka air tersebut juga akan kita konsumsi. Jadi kalau nggak ada lagi air yang bersih, mau nggak mau kita mengkonsumsi air yang sudah tercemar tersebut, dan akibatnya balik lagi ke kesehatan kita. Dan yang ketiga, kurangnya pengawasan pemerintah pusat dan daerah. Pengawasan limbah-limbah industri yang besar, mungkin kurangnya ketaatan industri itu untuk membuang limbahnya, untuk mengelola limbah industri tersebut agar dapat didaur ulang, dan tidak mengakibatkan efek yang besar untuk masyarakat. Baik, dari saya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh adik kami Alda Salsabila. Mohon maaf, ini ya, ini lagi diusahakan cepat. Kalau kalian masuk cepat tadi udah selesai dari tadi. Jadi ini contoh, ini adalah gambaran masyarakat yang membuang sampah sembarangan, dan di sini tidak dipilih. Tidak dipilih mana yang organik, mana yang non organik, dibuang begitu saja ke aliran sungai atau tempat-tempat lainnya, sehingga mengakibatkan
banyak bakteri atau penyakit ya di sini. Nah, ini dia gambar limbah industri yang tidak daur ulang atau tidak dibuang pada tempatnya. Dan selanjutnya akan dipaparkan oleh adik kami Alta Salsabila. Lanjut, poin yang kedua ada tentang kerusakan lingkungan hidup. Itu terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama, kerusakan lingkungan hidup akibat bencana alam. Kerusakan terhadap lingkungan hidup yang disebabkan oleh faktor alam. Kerusakan ini terjadi secara alami tanpa campur tangan atau peranan manusia. Jika dilihat dari faktor penyebabnya, kerusakan lingkungan dapat dikategorikan menjadi kerusakan yang diakibatkan oleh peristiwa alam dan diakibatkan oleh manusia. Peristiwa tersebut terjadi di luar pengaruh aktivitas manusia, sehingga manusia tidak mampu mencegah terjadinya peristiwa tersebut. Contohnya seperti banjir, gempa bumi, dan gunung meletus. Habis itu yang kedua ada kerusakan lingkungan hidup akibat faktor manusia. Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan seperti perusakan hutan. Di sini ada contoh gambarnya. Nah, ini contoh akibat kerusakan dari bencana alam yaitu banjir. Banjir disebabkan karena hujan lebat atau karena hujan deras yang berkepanjangan. Yang kedua ada gunung meletus. Gunung meletus ini terjadi karena gesekan antara 2 lempeng di dalam kerak bumi. Ketika lempeng tersebut bergesekan atau bertabrakan, maka akan terjadilah gelombang kejut sehingga terjadinya gempa bumi. Ini contohnya di Srawangi ada gempa bumi. Kami video sebentar. Dan tidak membuang sampah sembarangan. Sampah masih menjadi permasalahan besar dan dihadapi oleh Indonesia, terlebih masih banyak masyarakat Indonesia yang belum membuang sampah secara tertib di depannya. 2. Tidak membakar sampah. Sedangkan 3. Menghemat energi. Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh kehidupan sehari-hari adalah dengan melakukan penghematan energi. Bagaimana melakukan dapat mematikan lampu siang hari atau sedang tidak dipakai. Penghematan energi juga bisa dilakukan dengan menghemat BBM dengan meminimalisir